Halo guys, perkenalkan nama aku Kumala Dewi Kintamani. Aku berasal dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dalam prodi Ilmu Komunikasi. Jadi, aku akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan yang ada di Indonesia. Di era informasi seperti saat ini, masihkah bahasa Indonesia dijaga dengan baik dan benar penggunaannya? Melihat begitu mudahnya lahir istilah-istilah baru dalam percakapan sehari-hari, sepertinya butuh dukungan luas masyarakat untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin bahasa gaul sebelum Qping atau Q-typing ada yang namanya bahasa prokem. Itu zaman papa mama saya, mungkin orang tua Anda juga. Kemudian ada bahasa alay yang mengisi tren bahasa gaul di masing-masing generasi. Gak ada yang melarang, makanya bahasa gaul dipersilahkan kok, asal jangan kebablasan ya. Karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia harus tetap menjadi yang utama sebagai identitas Di media bangsa. sosial baik itu TikTok, Twitter, atau Instagram, ada berbagai macam istilah atau bahasa gaul yang kerap digunakan untuk saling berinteraksi dengan sesama pengguna medsos lainnya. Bahkan kalau ngomongin soal bahasa gaul, seakan gak ada habisnya alias ada aja istilah baru yang berseliweran di media sosial. Bahasa gaul semakin marak dan terus berkembang di era media sosial. Komunikasi melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok memperkenalkan berbagai istilah baru yang kerap digunakan oleh generasi muda, seperti bocah FF. Fenomena ini terjadi secara alami dan mencerminkan kreativitas dalam interaksi sosial. Pakar linguistik mengamati bahwa bahasa gaul ini terdiri dari singkatan, akronim, kosakata baru, dan redundansi. Lingkungan sosial, budaya, dan dialek juga mempengaruhi perkembangan bahasa gaul di Indonesia. Di Sulawesi Selatan misalnya, terdapat dialek Makassar, Bugis, dan Toraja yang turut berperan dalam variasi bahasa sehari-hari. Kesenjangan bahasa antara generasi baby boomer dan generasi Z menjadi perhatian. Generasi baby boomer sering kesulitan memahami istilah baru yang digunakan oleh generasi Z, seperti cegil dan jomblo. Meski demikian, banyak dari istilah ini telah masuk dalam KBBI, menunjukkan pengakuan resmi atas perubahan bahasa yang Tren terjadi. bahasa gaul sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi tiap generasi biasanya punya bahasa gaulnya sendiri yang berbeda dari sebelumnya. Kalau yang lagi tren sekarang, bahasa gaul Jaksel lebih banyak menggunakan bahasa Inggris yang dicampur-campur dengan bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga menghasilkan pengertian baru. Ya, pada dasarnya dalam berkomunikasi sehari-hari ada saatnya kita dirasa perlu mengekspresikan satu kata atau kalimat dengan penekanan emosi agar pesan yang dimaksud bisa tersampaikan, dan penggunaan bahasa gaul dalam hal ini bahasa Jaksel dinilai cocok untuk hal itu. Bagi para anak gaul jadul, gelar anak menteng sering disematkan pada mereka yang bergaul di daerah tersebut yang pada waktu itu dikenal sebagai pusat tren terkece di Jakarta. Namun kini gelar tersebut bergeser ke Jakarta Selatan dan merubah gelar anak menteng menjadi anak Jaksel sebagai gelar untuk anak terhits Jakarta. Secara disengaja atau tidak, hal ini pun mempengaruhi berbagai aspek sosial hingga gaya bahasa yang dicampur-campur. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda dulu. Apa itu bahasa pergaulan? Bahasa pergaulan adalah fenomena baru yang muncul di masyarakat modern yang sangat dipengaruhi oleh teknologi. Bahasa gaul telah menjadi simbol identitas generasi muda dan cara untuk ekspresi diri di ruang digital. Meskipun demikian, penggunaan bahasa yang berlebihan tanpa memahami konteks dapat menyebabkan penurunan keterampilan berbahasa baku dan mengaburkan standar bahasa. Jadi di sini ada 3 rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua, faktor apa yang menyebabkan kemunculan fenomena bahasa pergaulan. Ketiga,
Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara bahasa gaul dan bahasa baku? Bahasa pergaulan di Indonesia berkembang pesat terutama karena pengaruh media sosial, budaya pop, dan kreativitas anak muda. Istilah-istilah barunya seperti healing, bucin, santuy, dan ngabers muncul sebagai bentuk ekspresi yang lebih santai, fleksibel, dan sesuai dengan apa gaya komunikasi generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Fenomena ini memiliki dua sisi, ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, bahasa pergaulan membuat komunikasi menjadi lebih ekspresif, kreatif, dan mencerminkan dinamika sosial anak muda. Namun, di sisi negatifnya, penggunaan berlebih dapat mengurangi pemahaman terhadap bahasa baku, menimbulkan miskomunikasi dalam konteks formal, dan membuat sebagian generasi muda kesulitan membedakan situasi yang membutuhkan bahasa resmi. Berikut contoh-contohnya seperti mantul, gabut, gaje, OOTD, bosku. Jadi kesimpulannya, penggunaan bahasa pergaulan merupakan bagian alami dari perkembangan bahasa yang terus berubah mengikuti zaman. Bahasa gaul bukanlah sesuatu yang harus dilarang, tetapi perlu digunakan secara bijak sesuai konteks. Penggunaannya diperbolehkan dalam situasi santai dan pertemanan, namun tetap penting untuk mempertahankan bahasa Indonesia dalam konteks formal agar komunikasi tetap efektif dan sesuai norma. Sekian dari saya tentang menjelaskan fenomena penggunaan bahasa pergaulan yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih.